Saya ulangi dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd fa ya ibadallah yusikum wa nafsi taqullah. Wa la irruddtu ila rabbi. Seandainya aku dikembalikan kepada Tuhanku. Kata mereka yang mengingkari kebangkitan. Dikembalikannya dengan bagaimana bil ba'tsi, di akhirat dibangkitkan. Kama za'amta, seperti engkau anggap, engkau yakini ya Muhammad. Khairan minha, nanti akan lebih baik dari kehidupan dunia. Min jannatihi, yaitu dalam bentuk surganya. Munqalaba, marja'an wa akibah, sebagai tempat kembali dan sebagai balasan, ya, akibah balasan. Li'annaha faniyah wa tilka baqiyah. Sebab kehidupan dunia itu fana, sementara kehidupan akhirat itu kekal. Itu yang dimaksud khairan minha. Dunia fana, akhirat kekal. Wa innama aqsama hadzal khasir ala zalika. Sesungguhnya orang-orang yang merugi, yaitu si kafir, dia bersumpah, walain, ada wallahi, tak disebut. Bersumpah seperti itu li'tiqadihi annahu ta'ala innama aulahu hadzal ni'am. Dia bersumpah karena dia yakin bahwa Allah Ta'ala itu memberinya kenikmatan ini. Kenikmatan di dunia mereka yakin bahwa itu darinya, dari Allah. Istihqaqihi iyaha lizatihi. Karena dia memang secara mendasar, secara prinsipal, itu hak dia. Kebayang? Itu akidah dia itu. Enggak, aku enggak percaya sama kebangkitan. Kenikmatan di dunia ini kan hakikatnya juga dari Allah. Ngapain nunggu-nunggu yang di akhirat? Kurang lebih begitu. Wa huwa yuhawiruhu. Dia berdialog, berjawab, yujawibuhu. Ya, bantah-membantah. Khalaqaka min turab. Khalaqaka, dia menciptakan engkau dari tanah. Ay khalaqa aslaka min turab. Maksudnya dia menciptakan asal usul manusia, yaitu engkau, wahai khosir, min turab, dari tanah. Siapa asal usulnya? Wahu Adam alaihissalam. Nutfah, nutfah bimana mani. Sawwaka rajulah adalaka wa khayyaraka insanan kamilar rujulah. Sawwaka artinya menyempurnakan ciptaan engkau, mulanya mani, terus janin, terus anak kecil, terus dewasa, jadi rojul. Itu dengan penuh keseimbangan. Akhirnya dia menjadikan engkau sebagai manusia sempurna kemanusiaannya. Kalau lelaki sempurna kelelakiannya. Kalau perempuan sempurna keperempuanannya. Wa ja'ala kufrahu bil ba'si kufran billahi ta'ala. Oleh karena itu Allah menjadikan kufur kepada kebangkitan itu sama dengan kufur dengan Allah. Li'anna man sya'ahu asyak. Sebab sumber kekufurannya itu adalah ragu fi kamali qudratillahi ta'ala. Terkait dengan kesempurnaan kuasa Allah. Walidzalika rattabal inkar ala khalqihi iyahu min turab. Oleh karena itu dia mengiringi, ya, kekufurannya terhadap kebangkitan, dia mengiringi keingkarannya
terhadap kebangkitan dengan proses penciptaannya dari tanah. Insya Allah harus ditangkap hubungan, korelasi antara orang ingkar sama kebangkitan. Kok jawabannya apa itu? Asal usul proses penciptaan manusia dari tanah, terus jadi nutfah, terus jadi alaqah, terus jadi mudghah, terus jadi izam, terus fakasawnal izama lahma, terus jadi manusia sempurna. Ditangkap hubungannya. Bagian dari karakteristik Allah ketika menjawab atas tuduhan bahwa dia tidak mampu membangkitkan, dia enggak bilang aku mampu, enggak bilang kayak gitu. Saya pernah ilustrasikan begini. Pak Jamal masih kuat panjat pinang apa enggak? Maka kalau jawaban Allah bukan kuat, bukan. Tapi jawabannya baru timbang panjat pinang. Itu panjat Monas juga sanggup. Coba lihat di An-Naba yang dulu pertama kita bahas itu. Ketika mereka ingkar terhadap kebangkitan, diberi bukti, tak juga percaya, maka Allah bilang, kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Baru jawabannya dikemukakan. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Itu apa maknanya? Membangkitkan orang yang sudah mati. Bagiku kecil. Nah ini hubungannya. Ya, dia ingkar akan kebangkitan, tapi jawabannya justru kamu kan dulu tanah. Terus jadi nutfah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Iya. Lianna man sya'u asyak. Iya. Oleh karena itu Allah mengiringi keingkaran mereka dengan penciptaannya yang bermula dari tanah. Fa inna man qadara ala bad'i khalqihi minhu. Nah ini dia intinya. Orang yang mampu menciptakan pada mulanya, awalnya, qadara ala ayyu'idahu minhu. Maka dia dipastikan sanggup mengembalikan penciptaannya, betapapun itu sudah tulang belulang, betapapun sudah jadi tanah, betapapun menurut kita sudah tidak diketahui bagian-bagian tubuhnya karena dimakan ikan, karena makan binatang buas. Jawaban Allah, fa inna man qadara ala bad'i khalqihi minhu qadara ala ayyu'idahu minhu. Lakinnahu Allahu Rabbi. Huwa dhamirus sya'an. Huwa dhamirus sya'an. Tufassiruhul jumlah ba'dahu. Ya dijelaskan oleh jumlah sesudahnya. Wal makna ana aqul. Maknanya aku bilang. Aku berkata. Allahu Rabbi. Lakinna ayat. Tapi kami orang beriman. Huwallahu Rabbi. Allah yang mendidikku, yang menciptakanku, yang dan seterusnya. Walaula, gimana hal? Kenapa tidak? Walaula qulta inda ijabika biha aw inda dukhulika ma sya Allah al-amr ma sya Allah au ma sya Allah kain ala anna ma mausulah au ayyu syai'in sya'allahu kana. Walaula qulta, kenapa engkau tidak katakan ketika engkau kagum inda ijabika biha, biha maksudnya kepada Allah, mampu kekuasaan Allah, biha kudratullah, mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Wa inda dukhulika, dan ketika engkau masuk. Masya Allah. Kenapa ketika engkau pernah masuk ke dalam kandungan ibu lewat proses yang luar biasa tak terbayangkan oleh pikiran,
Engkau nggak kagum. Engkau tidak mengatakan Masya Allah. Kan kagum. Tuh, Masya Allah. Ta'ajub. Kain. Ala anna ma mausula au ayu syai'in sya'allahu kana. Artinya, apapun yang dikehendaki oleh Allah, pasti bisa. Kana. Ala annaha syartiyah. Bisa juga namanya syartiyah. Nah, yakni ikraran bi annal jannah wa ma fiha bi masyiatillah. Artinya Masya Allah sesungguhnya apa saja yang dikehendaki oleh Allah dipastikan dia bisa. Termasuk memasukkan kita ke surga atau ke neraka. Pasti bisa. Dan semuanya itu ala atau bimasyiatillah dengan kehendak Allah. Insya'a abqaha wa insya'a abadaha. Kalau dia mau berkehendak maka dibiarkan ada kekal wa insya'a abadaha. Kalau dia juga berkehendak abadaha dibinasakan. Walau laqulta masya Allah la quwata, lanjutan ayat, la quwata illa billah. Fahal laqulta, kenapa engkau tidak bilang la quwata illa billah? Tak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. I'tirafan bil ajzi ala nafsika wal qudrah. Sebagai bentuk pengakuan atas kelemahan kita. Dan pengakuan atas kuasa Allah. Wa innama tayassara min imaratiha nafsika wal qudrah lillah. Wa innama tayassara min imaratiha Wabab'usuhu apa? Salah baca. Wa inna ma tayassara min imaratiha fa bima'unatihi wa iqdarihi. Apapun yang dilakukan oleh Allah tak terbayangkan pada kita begitu mudah seperti pernyataan di atas, apapun yang dia mau pasti terjadi, pasti bisa fa bima'unati. Semuanya itu adalah karena ma'unah Allah dan karena kuasanya. Ja'a fil hadis alladhi rawahu Ibnu As-Sinni an Anas wa huwa dha'if, man ra'a syai'an fa'ajabah faqala masya Allah la quwwata illa billah lam tadurruhul ain. Siapa melihat sesuatu yang mengagumkan lalu dia berkata masya Allah, bukan manafi ya, namanya ta'ajub. La quwwata illa billah, dan itu bagian dari bentuk ta'ajub. Ta'ajub yang simai. Ada subhanallah, ada masya Allah. Jadi satu kesatuan itu bentuk ta'ajub. Illa billah, tak ada kekuatan kecuali lam tadurruhul ain, maka itu benar adanya. Benar ada, tadurruhu tidak membahayakan, ya, tidak dikecohkan oleh mata. Maksudnya benar adanya. Wa fi riwayatin ukhra man utiya khairan min ahlin aw malin wa yaqulu inda dzalika masya Allah la quwwata illa billah lam yara fihi makruhan. Nah, ini bagus sekali, menarik. Siapa diberikan kebaikan berupa keluarga, anak-anaknya soleh-soleh, anak-anaknya hormat sekali sama orang tuanya, lebih mengedepankan orang tuanya, kurang lebih begitu. Ada bentuk kebaikan yang lain yaitu berupa kecukupan harta. Mau ini cukup, mau ini ada, mau ke Marangi juga asal bilang aja kata Pak Jamal. Gitu. Fayaqulu 'inda dzalika, kemudian dia berkata seperti Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah kita artikan subhanallah. Tak ada kekuatan, tak ada kebaikan yang kita miliki kecuali karena pertolongan Allah. Maka binya disebut binya lil isti'anah. Tadi bima'unatihi. Tak ada kekuatan
kecuali atas pertolongan Allah, lam yara fihi makruhan. Maka dia tak melihat sesuatu yang tak diinginkan. Semuanya selalu yang diinginkan. Yang diinginkan apa sih sebenarnya? Senang, ridho. Itu yang diinginkan oleh kita. Ibadah ikhlas itu kadang diungkap dalam teks-teks Al-Quran kah? Liridho illah. Liridho, semoga ya Allah meridhoi itu. Lawannya makruh, tak diinginkan. Intarani anak. Ini intarani anak dhamir fasl bainal maf'ulain. Intarani ana fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatik. Dhamir fasl bainal maf'ulain. Au ta'kid lil maf'ulil awal. Ya, dhamir fasl memang fungsinya taukid. Ya, dulu ketika belajar balaghah salah satu bentuk taukid adalah dhamir fasl. Innahu huwa. Itu dhamir fasl. Taukid fungsinya. Innaka anta. Inna nahnu nazalna zikra. Iya. Dhamir fasl tadi. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika. Ay fid dunya au fil akhirah li imani. Oke, kita lihat. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika. Mudah-mudahan. Asa taraji. Mudah-mudahan Tuhanku memberikan kebaikan kepadaku yang lebih baik dari kebun engkau, surga engkau. Nanti kita lihat tafsirnya ya. Ai fid dunya. Oh, di dunia dia memiliki kebun. Boleh dalam artian hakiki. Kebunnya indah, penuh dengan buah-buahan, ranu. Lebih dari itu, apapun ada dia miliki, itu dia jannah di dunia. Jannah di dunia. Atau bisa jadi di akhirat. Ya, lebih baik dari itu. Kalau Allah berikan. Wa huwa jawabus syarat. Itu jawab syarat. Nah, ayu tiani khairan. Kembali nih jawab in. Itu adat syarat. Intaroni ana. Jika engkau lihat aku. Ana taukid. Ya, dhamir fasal taukid. Mana jawabnya? Fa'asa rabbi. Jika engkau melihat aku nanti di akhirat. Bisa jadi Allah memberiku lebih baik dari kebun yang engkau miliki di dunia. Kekayaan, keindahan, kebahagiaan yang engkau miliki di dunia. Maka nanti di akhirat Allah akan memberikan yang lebih baik. Wa huwa jawab wa yursila 'alaiha 'ala jannatika likufrika. 'Alaiha 'ala jannatika. Kemudian Allah mengirimkan angin yang menimpa kepada jannah kebun engkau karena kekufuran engkau. Ya. Husbanan minas sama. Jama' husbanah. Mufradnya. Husbanan jama'. Apa itu? Wahiyas sawa'id. Sawa'id geluduk, geledek, campur angin sama hujan. Kemudian mereka yang sombong itu dengan kekayaannya di dunia dikirim angin topan. Angin macam-macam lah itu swa'iqa. Ada dalam Al-Baqarah kita temukan. Apa itu? Apa ya? Maknanya sih mereka menutup telinga karena takut mati mendengar geledek ya, petir itu. Ini ya swa'iq. Husbanan artinya swa'iq. Swa'iqa hadaral maut gitu. Fatusbiha sa'idan zalafa. Maka pada waktu pagi itu angin datang malam. Angin
angin anu lah, angin topan gitu ya, puting beliung lah, so'idan, kemudian berterbangan. Zalafa ardon malsa, porak-poranda, menjadi tanah yang licin. La yasbutu alaiha qadam. Gak bisa dilewati. Licin. Apa itu lewat. Gak usah di tanah. Kalau sekarang mah keramik. Diberi pelicin. Apa oli. Bisa lewat. Gak bisa. Kayak begitu keadaan kebun-kebun mereka yang mereka banggakan ketika ditiup angin keras. Maka nggak bisa dilewati. Au yusbiha ma'uha ghauran. Ghauran ghairan. Yusbi ataf ala yursil. Kita lihat teks ayatnya. Yursil fatusbi. Ataf. Itu maksudnya. Au yusbi. Au yusbi ataf dari yursil. Ma'uha ghauran. Yusbihu ataf ala yursil. La ala fatusbi. Bukan. Ataf dari fatusbi. Bukan. Lianna ghaural ma la yatasabbab anis sawa'id. Talaban lil ma. Ay amalan au hilatan liraddihi. Iya. Mereka bukan cuma ingkar kepada kebangkitan. Kekayaan yang diberikan oleh Allah menurut kita ya, yang mereka miliki selama hidup di dunia, mereka meyakini itu dari Allah. Kalau ini saja dia sudah puas, ngapain nunggu-nunggu di akhirat? Gak usah nunggu di akhirat. Ya, karena itu kita mendengar kata-kata Senuk Hurgrun dalam hadis palsunya. Apa kata dia? Dunia jannatul kafirin. Surganya orang-orang kafir. Dia menganggap itu surga. Surga bahasanya ya kebun. Maka tadi dalam konteks mengajak mereka untuk iman kepada Allah disebutkan nanti di akhirat akan mendapatkan kebun yang lebih baik, khairan min jannatika. Enggak juga percaya. Terus yursila alaiha, dikirim angin puting beliung, angin yang disertai dengan guntur, akhirnya fatus biha so'idan zalafa. So'idan zalafa ardon malsak. Bukan cuma porak-poranda, pepohonan dan buah-buahannya saja, tetapi menjadi tanah yang licin. So'idan tanah. So'idan sama dengan turab. Fatayammamu so'idan itu so'id. Ya. Apa bedanya sama turab? So'id itu abu yang berterbangan. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu pergi haji di pesawat tuh tayamumnya di jok. Jok apa itu pesawat? Karena itu diyakini ada debu yang berterbangan. Luar biasa akurasi penempatan ayat Al-Quran. Dulu nggak pernah terbayangkan ada pesawat. Nggak pernah terbayangkan harus tayamum di pesawat. Nggak mungkin bawa-bawa abu seember, 2 ember buat tayamum. Ternyata penelusuran penempatan kata dalam Al-Quran luar biasa akurasinya. Maka Allah berfirman, fatayammamu so'idan. Tuh, ini dia so'idan. Ya. Apa penjelasannya? Ardon malsa. Tanah yang licin. Layas butuh alaiha qadam. Gak bisa dijalani, ditapaki. Licin jatuh. Au yusbiha ma'uha ghauran. Ghairan wa yusbihu at. Ini ketutup terus. Wa yusbihu ataf ala yursil. La ala fatusbihu. Lianna ghaural ma la yatasabbab anis wa'ik. Allah mengirim. Atau menjadikan airnya itu sebagai
sebagai lumpur ya. La yatasabab anis su'aik, enggak ada hubungannya. Ya, kalau atop dengan fatusbih enggak ada hubungannya jadi lumpur karena faktor su'aik gitu. Tolaban lil ma', dia mencari air. Ai amalan au hilah liraddihi. Ini gampangnya. Kan diazab oleh Allah. Diturunkan angin luar biasa keras. Jangankan pepohonan dan bebuahannya yang punah, tapi tanahnya menjadi keras dan licin, tak bisa dipijak. Maka pada saat itu dia berusaha untuk menyelamatkan diri. Amalan auhilatan liroddihi, untuk mengembalikan pepohonan dan buah-buahannya yang hilang. Ya, wa ukhita bisamarihi ahlakat amwalahu bima fiha jannatuh hasbama tawaqqa'a sahibuhu wa anzarahu minhu. Uhita bisamarihi. Uhita dikepung. Apaan yang dikepung? Kebun. Dikepung sama apa? Sama buah. Udah, kepaham. Buahnya rindang. Nggak ada batang yang tak berbuah. Andai kata itu anggur 2 hektar, semuanya berbuah. Itu Al-Quran membahasakannya. Wa uhita bisamarihi. Nah, terus disapu bersih oleh angin yang dikirim oleh Allah. Ahlakat amwalahu. Disapu bersih. Bima fiha jannatuh. Semua yang ada di kebunnya itu. Asbama tawaqqa sahibuhu wa anzarahu minhu. Padahal si pemilik kebunnya itu berharap, menunggu-nunggu untuk dia panen. Lebih dari itu, dia memberikan peringatan kepada orang-orang untuk tidak menjamahnya. Gitu kurang lebih. Wa asbaha yuqallibu kaifaihi. Tapi kemudian faktanya ketika pagi-pagi ternyata sudah porak-poranda, berantakan, asbaha yuqallibu kaifaihi. Nah, ini dulu belajar kinayah kita. Maknanya apa? Menyesal. Kalau menyesal dalam budaya kita, itu dibahasakan dengan gigit jari. Ya, gigit jari. Tapi kalau budaya Arab, yuqallibu kaffaihi, bolak-balik telapak tangannya. Oh ini dia. Hadza kinayah fil lughah anit tahassur wan nadam. Ini adalah kinayah yang menggambarkan tentang penyesalan. Tahassur, nadam, sama penyesalan. Alama anfaqa fiha fi imarati jannatihi. Apa yang disesali? Yang disesali adalah dana biaya yang sudah dikeluarkan dalam rangka menanam benih kebun, menanam benih pohon, lalu di perawatannya, pupuknya segala macam, itu infaknya. Ya, ya sudah habis 2 miliar umpamanya. Pas sudah mau panen dihajar angin puting beliung. Fi imarati jannatihi. Imarah yakni membangun, mengurus ya perkebunan kebunnya. Wa hiya khawiyah. Khawiyah porak-poranda, sakitah. Sakitah. Pada rubuh bahasa kitanya. Ala urushiha, ala da'aimiha allati kanat mansubah lil karam. Jadi pada rubuh jungkir balik. Urus. Kalau Bapak Ibu tanam kacang supaya nggak berbuah di tanah jadi rusak, dikasih bambu-bambu. Nah, tapi ini jauh lebih dahsyat karena hektaran kebunnya. Urus. Artinya apa bahasa kita ya? Bu Rina ini yang paling tahu. Kalau saya membahasakan lanjaran. Lanjaran. Jadi wahia khawiyatun, porak-poranda, berantakan di atas. Iya itu ya, apa namanya? Parau. Ya. Da'aimiha, tiang-tiangnya. Allati kanat mansubah, yang didirikan. Insyaallah dipaham.
Bi ansaqatat urusuha alal ardi. Ya, berporak-poranda, berantakan. Apa namanya itu? Parau-paraunya. Summa saqatat. Kemudian pada berjatuhan. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Baru dia berkata. Katanya kategorikan tamani, berharap yang tak mungkin. Maka Al-Quran menceritakan kepada kita harapan yang tak mungkin pakai kata ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Seandainya. Tapi yaknya bukan lin nida. Yaknya lit tambih. Mengingatkan. Mengingatkan siapa? Mengingatkan dirinya. Ya, coba tadi saya kalau nggak terlambat. Itu dia mengingatkan. Asalnya sih nida. Nida keluar dari arti yang sebenarnya. Di antaranya lit tambih. Lit tambih yang dulu pernah dipelajari begini. Di sana adanya lit zajar. Ada orang mengambil motor depan rumah. Dipanggil apa enggak? Panggil, oi, orang kabur apa? Kabur lari apa datang? Kita kabur, itu namanya litambi, mengingatkan. Yang kita belajar namanya lizajar. Ya litambi. Wa ka'annahu tuzakkir mau'izah akhihi. Seolah bukan saja dia mengingatkan kepada dirinya, tetapi dia menasehati saudaranya. Jangan sampai mensekutukan Allah. Kalau Allah sudah marah, tuh, kebun yang ranum, kebun yang indah tinggal panen, bukan cuma apa namanya 1000 meter, bukan, itu hektaran. Apalagi kayak buka hutan sekian hektar ditanamin sawit, luar biasa. Ya, mudah-mudahan dihajar juga tuh oleh Allah. Enak aja tanah rakyat dirampas, suruh pergi. Iya, ya. Tuh, jadi jutaan hektar kalau sekarang bahasanya itu. Kalau mau panen hajar. Iya, terus apa ini? Fi'ah jamaah yang surunahu min dunillah. Yang menolong selain Allah. Indah halakinya. Jadi tak ada siapapun yang bisa menolong. Bidaf'il ihlak. Untuk menolak kerusakan, bencana. Fa inna allaha huwal qadir ala nasrihi wahdah. Allah lah yang mampu menolongnya. Hanya Allah. Ini memberikan informasi kepada mereka, pelajaran, nasihat. Jangankan di akhirat. Di dunia saja nggak ada yang mampu menolong kecuali Allah. Apalagi di akhirat. Oleh karena itu segera iman, segera iman. Gitu kurang lebih. Tuh. Bidaf ilih. Fa inna allaha huwal qadir ala nasrihi wahdah. Wa makana muntasira binafsihi indah halakiyah. Dan jelas bahwa mereka tak bisa menolong dirinya sendiri dalam kebinasaan. Mumtani'an biquwwatihi an intiqamillahi minhu. Ya, untuk menghalangi kehancuran dengan kekuatannya. Sudah segitu ya. Gak bisa dia menolong. Ini ditangkap kesan bahwa saja ketika mereka sombong bisa mengatasi segala kerusakan yang terjadi di kebunnya, dia sanggup. Andai kata sanggup, itu adalah bentuk dendam kepada Allah. Tuh, aku juga sanggup. Gitu maksudnya. Aku juga sanggup. Ini disebut anintiqamillahi minhu. Hunalika fi dzalikal maqam au tilkal hal au yaumil qiyamah. Hunalika. Huna kan di sini, zorof ya. Linya lil bu'di. Maka nanti di sana dia. Pada hari kiamat, yaumul qiyamah. Hunalikal walayatulillah al-haq. Kalau nanti di sana, ya, semua kuasa, urusan diatur oleh Allah al-haq. Nggak ada di antara kita, walaupun waktu di dunia begitu berkuasa, sekuasa Firaun, sekuasa si Haman, ya, sana nggak ada. Itu maksudnya.
Hunalikal walayatu lillah al-haq bi fathil wawi wa walayah. Apa artinya? An-nusrah lahu wahdahu la yaqdiru 'alaiha ghairu. Pertolongan hanya datang dari Allah, tidak dari yang lain. Wa bi kasril wawi boleh juga. Pakai bukan walayah tapi wilayah. Apa artinya? Al al-mulku wasultan, kerajaan. Sama artinya. Nanti di akhirat yang jadi raja cuma Allah. Kekuasaan hanya ada di tangannya. Selainnya tidak ada yang bisa menolong, membantu. Huwa khairun sawaba. Nah, ketika saja kita termasuk orang yang beriman, menghadapi huru-hara luar biasa hari kiamat, cuma kita yang ditolong. Dan itu adalah pahala yang terbaik. Iya. Min sawabi ghairihi, ketimbang pahala yang lain. Laukana yusib. Seandainya memang ada pahala yang lain. Iya. Ntar nih dikit lagi ya. Wa khairun uqbah. Uqbah bermakna akibah. Itu adalah akibat yang terbaik. Apa itu? Yang bisa ditangkap. Akibat terbaik maksud. Ditolong oleh Allah. Di saat, pada hari, di saat tidak ada yang sanggup menolongnya. Apa maksudnya kalau bukan pada hari kiamat? Kalau di dunia mah ada yang nolong. Ya, ada abangnya menteri. Pamannya direktur. Apalagi punya hubungan dengan yang berkuasa. Ya betul ya. Itu Kapolri itu saudara saya. Gak ada di antara. Gitu kurang lebih. Itu mah nggak seberapa. Nanti pada hari kiamat gak ada satupun yang bisa menolong kecuali Allah. Terus kita termasuk orang yang beriman dan ditolong. Itu dia yang dimaksud khairun sawaba. Baik. Iya. Selesai. Pak Jamal ada lagi. Bentar ya, saya mau ngecas. Ternyata baterai ini ya. Kalau sama. Ini. Mana charger di sini? Dicopotin ya. Hah? Ya udah. Abah panjang. Iya, iya. Memang bagian kita di sini mungkin pakai sini biasanya. Ah, nih dikit lagi nih. Sababun nuzul. Sebab nuzul sebab turun. Kila ada pendapat. Nazalat fi akhwain min bani Makhzum. Ayat ini turun terkait dua bersaudara dari Bani Mahzum. Siapa itu? Al-Aswad Ibnu Abdul Aswad Ibnu Abdi Yalail. Abdi ini kok Abdi Yalail. Wakana kafiran. Dia kafir. Dia kafir. Siapa lagi? Abi
Salamah Abdullah bin Abdul Asad. Dia mukmin. Dia mukmin. Karena mukminan. Wa huwa zauju Ummi Salamah. Itu suaminya Ummu Salamah. Qabla zawazir Rasul, sebelum menikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menikah. Oke. Wakila fi qaul Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas, akhwan min Bani Israel. Dua bersaudara tadi adalah justru dari Bani Israel, bukan Bani Makhzum. Ahaduma kafir, ismuhu siapa itu? Fertus wal akhar mu'min. Satu lagi mukmin, Bani Israel juga. Ismuhu Yahuza au Kitfir. Warasa min abihima samaniyat alaf. Dia mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Ada 8.000 dinar. Fatasyatoro wastaral kafir biha dia'an wa iqaran. Wa sarrafahal mu'min fi wujuhil khair. Sementara saudaranya yang kafir menggunakan warisan yang ada untuk berpoya-poya, dibuang-buang, diaan, ya. Wasarrafah, sementara saudaranya yang mukmin digunakan untuk kebaikan. Wa ala amruhuma ila ma hakahu Allah taala. Dan kedua cerita tadi disampaikan oleh Allah dalam ayatnya tadi. Versi lain, wa an muqatil humal mazkuran fi surat as-saffat fi qoulihi ta'ala qala qailun minhum inni kana li qarin wa huma min bani Israel kama zakara Ibnu Abbas. Sementara menurut Imam Muqatil, dua laki-laki tadi disebut dalam surat Saffat dalam firman-Nya yang berbunyi qala qailun minhum inni kana li qarin, saya punya teman. Wahuma, keduanya itu Bani Israel. Seperti disebutkan oleh Ibnu Abbas. Itu sekedar asbabun nuzul. Jadi ada dua orang. Terlepas apakah dia Bani Makhzum atau Bani Israel. Yang jelas yang satu kafir, satu mukmin. Dapat warisan dari bapaknya 8.000 dinar ya. 8.000 dinar banyak banget. Uang emas. 8.000. Sekarang 8 miliar apa 8 triliun gitu kurang lebih ya. Iya. Nah, si kafir menggunakan warisannya itu sebagai senang-senang. Sementara yang mukmin justru digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terus al-munasabah. Ba'da an amara Allah taala nabiyahu bimulazamat majalisi ashabihil fuqara. Setelah Allah memerintahkan kepada nabinya untuk senantiasa melazimi, melazimi boleh menemani, menyertai, ya, membersamai majelis-majelis sahabatnya yang fakir, wa adamil istijabah li talabil musyrikin al mutajabbirin fi tardid du'afa al mu'minin, dan tidak merespon permintaan orang-orang musyrik yang sombong untuk mengasingkan orang-orang mukmin yang lemah. Maksudnya usulan di antara musyrikin Mekah itu, kami jangan dicampur dong sama golongan itu orang-orang miskin, orang-orang kere. Kami harus punya majelis sendiri bikin. Jadi kalau engkau datang kemari ya Rasulullah, ya Muhammad, jangan ajak-ajak mereka, gitu kurang lebih. Terus Nabi Muhammad disyaratkan oleh Allah untuk tidak merespon, mentaati, mengikuti keinginan mereka. Hatta la yatasawau ma'ahum. Tuh, mereka nggak mau disamakan. Wala yu'zu bimanazirihim wa rawahihim. Dan menurut mereka ini tidak mengganggu pandangan dan ruah aroma, dianggap bau. Sekarang begitu nggak? sama begitu ya, samanya gimana?
Oh, kita lihat di acara-acara resepsi. Ada ruangan khusus, ada bangkunya. Giliran Pak Jamal berdiri makannya kan. Ini saya nggak tahu Pak Jamal masih ada. Ntar saya lihat dulu nih. Ada Pak Jamal. Ya, Bu Helwani dipisahin kalau lagi makan. Sono. Sebelah sono. Pada berebutan piring. Contoh saja. Ya. VIP sangat. Ah, nih ada yang tersinggung ya, Mas ya. Besok kalau saya diundang, saya jangan dipisah-pisahin ya. Jamalnya pisahin di luar ya. Kayak begitu modelnya. Itu kita mah lagi resepsi nggak seberapa. Ini kadang-kadang lagi sholat jamaah juga. Anak-anak itu yang orang biasa dipinggirin karena mau ada wakil presiden. Wakil presiden mau sholat jamaah terserah dia mau di mana ke dirinya. Apa jadi kita yang udah duluan di depan disuruh belakang. Ya tidak. Tuh itu kan adat-adat jahiliyah. Iya. Apa ini? Kok ya? Apa? Ya ini. Fayamtahinu kibriya'uhum. Maka kemudian kubaro kibriya'uhum. Kesombongan mereka menjadi merasa terhina. Wa tatadanna. Dan menjadi rendah. Izzatuhum. Tuh, kalau dicampur sama orang-orang biasa. Nah sekarang secara umum budaya tradisi kita kayak begitu. Dipisahin. Ada orang mulia. Ada orang atas pandangan dunia. Ardafa zalika bimasal lil ghani wal faqir. Hal itu dimuat, diiringi menjadi masal perumpamaan hubungan antara orang kaya kafir dan orang miskin yang mukmin. Lanal kufar iftakharu bi amwalihim wa ansorihim ala fuqara'il muslimin. Beberapa orang kafir pada saat itu memang menjadi merasa berbangga dengan harta yang dimilikinya. Iya, dia mau nggak naik ojek gitu kalau lagi ada acara. Kita kan naik ojek jangan disampurin gitu. Bisain dia naik apa itu? Naik Rubicon gitu. Ya, bi amwalihim wa ansorihim ala fuqara'il muslimin ketimbang orang-orang muslim yang fakir yang kere. Fa'abana Allah Ta'ala annal mal laisa sabil al-iftiqar. Maka kemudian dalam ayat ini Allah menjelaskan uh, kebanggaan itu bukan atas dasar harta. Lihtimali ayyasiral fuqara fakir ghaniyan. Karena luar biasa memungkinkan bagi Allah seorang fakir itu menjadi kaya. Wal ghani fakir. Orang fakir, orang kaya itu menjadi fakir. Wa innamal mufakharah takunu bi ta'atillahi wa ibadati. Kebanggaan sesungguhnya yang ada yang seharusnya kita miliki adalah karena ketaatan kepada Allah dan ibadah. Wahia hasilah li fuqara'il mu'minin. Dan itu ada dimiliki justru oleh orang-orang beriman. Jadi bahasa kita simpulannya dunia terbalik. Bukan cuma dulu. Sekarang kayak begitu. Orang dimuliakan karena hartanya. Bukan karena dengan ketakwaannya. Iya, Pak Jamal sampai sini dulu ya. Nih dikasih tanda nih. Ya Ustaz, makasih. Iya. Ya baik Ustaz ya? Hah? Iya, Tadi saya baik. lagi di LBK nih ya. Udah digetak-getak ini. Nanti nanyanya nanti aja ya minggu depan ya. Pak Ya Jamalnya Ustaz. mana Pak Jamal? Pak Jamal, ya. Jamal lagi bikin kopi. Iya nggak apa-apa kita sudahi dulu ya dengan doa Ya kepada Ustaz. majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.